Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. sejawat apoteker. Aduh, saya tadi ngikutin materi yang sebelumnya ini benar-benar, waduh, luar biasa. Terus langsung saya cari Mixagrip sebagai obat pusing gitu kan. Benar, lama nggak ngikutin apoteker karena mungkin saya sudah berada pada jalur yang berbeda dengan teman-teman semuanya gitu. Makanya kemarin ketika moderator bertanya kepada saya, Mas ada materi nggak yang bisa di-share? Saya bilang kepada teman-teman semuanya, kepada moderator, saya nggak punya materi, tapi bagaimana saya ingin berbagi saja kepada teman-teman. Mohon maaf, ini gaya saya dan ini apa yang akan saya sampaikan itu adalah memang yang saya rasakan. Saya sebagai apoteker, ya kan? Saya sebagai apoteker juga merasakan gitu. Selama ini saya melihat kalau ketemu teman-teman sejawat, apalagi teman-teman kuliah saya gitu, kalau ketemu itu pas reuni rasanya kok mereka itu cepat-cepat tua gitu loh. begitu begitu ketemu teman-teman apoteker itu rata-rata, loh kok kamu kelihatan tua gitu. Kok saya terus yang kelihatannya itu awet muda gitu loh. ya tadi bagi saya kadang-kadang berpikir begini. Apoteker itu ini jadi teman-teman mohon maaf ya. Mohon maaf kalau mungkin penilaian saya berbeda, tetapi ini apa adanya saya sampaikan kepada teman-teman. Kadang-kadang saya merasa di mana sebenarnya apoteker itu berada gitu. Ya kan? Profesi kita ini sebenarnya ada di mana gitu. Itu dulu yang saya rasakan, kemudian saya melompat dari zona apoteker menuju mungkin sekarang bukan zonanya lagi gitu, bukan zona lagi saya di sana, tetapi ternyata dengan bekal ilmu farmasi, bekal ilmu seorang apoteker, itu ternyata menjadikan bekal yang luar biasa ketika kita masuk ke dalam zona entrepreneur, zona wirausaha. Ya. Itu menjadi bekal yang luar biasa buat saya. Karena bagi saya, entrepreneur itu adalah orang-orang yang berani keluar dari apa yang menjadi rutinitas, kemudian menjadikan itu menjadi peluang yang besar, dan dia berani mengambil sebuah resiko besar. Nah ini yang kadang-kadang saya tidak menemukan atau belum menemukan teman-teman sejawat saya itu berani untuk melakukan ini karena rutinitasnya ya sudah itu saja. Rutinitas yang terjadi ya entah itu dia ke kantor, ke apotek dan ngurus macam-macam hal yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang saya itu kadang-kadang kasihan sama teman-teman. Benar. Bukan untuk merendahkan teman-teman, tidak. Bukan untuk merendahkan, tidak. Tapi kadang-kadang saya sering menemui teman-teman gitu yang masih berkutat dengan dunia yang sama, sudah hampir kadang-kadang 15 tahun ya apoteknya begitu-begitu saja, ya kan? Omsetnya begitu-begitu saja. Bahkan omsetnya pun kalah, hasilnya itu kalah dengan para pedagang sebelah. Ini mungkin menjadi cambuk. Ini mungkin menjadi cambuk buat kita gitu. Apoteker loh, ya kan? Kuliahnya susah loh. Dulu keren loh saat praktek pakai jas praktek gitu kan. Atau kemana-mana bawa farmakope walaupun nggak ada yang hafal kan gitu. Nah, tetapi dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini, tidak digeneralisir, tidak. Tetapi hampir rata-rata, ternyata teman-teman apoteker, standarnya seperti itu saja. Yang sering saya ketemu standarnya ya itu saja. Saya pernah tanya kepada teman gitu. Gajimu piro? Ya, alhamdulillah dapat UMK. Ini ente apoteker, digaji UMK. Ini kan gila bagi saya gitu. Terus dapat apa lagi? Ya, teman saya cerita gitu.
Dapat apa lagi? Ya alhamdulillah dapat 1%. Apa ya? 1% omset atau apa? Terus saya tanya, omset apotekmu piro? 1 bulan 100 juta. Berarti 1%-nya piro? 1 juta. Gitu. Ya kan? 1%-nya 1 juta, gajinya UMK. Yang bagi saya yang miris itu adalah ketika seorang apoteker itu disamakan dengan buruh. Karena UMK, teman-teman, upah minimum kotanya dulu, UMR-nya gitu loh. Nah, ini dulu yang membuat saya bagaimana keluar dari zona itu, kemudian mencari sebuah zona yang luar biasa, zona yang sangat luas. Kemudian saya menjadi seorang apoteker trainer aja lah gitu. Ya kan? Apoteker trainer. Contoh sedikit. Sayangnya ini bisa di-share nggak sih ya? Saya akan share kepada teman-teman ya. Saya akan share kepada teman-teman. Atau moderator bisa nggak? Kalau misalkan tolong tampilkan ini ya. Moderator, tolong tampilkan aja ini. Saya kirim ke WA-nya moderator ya. Moderator ini jenenge sapa iki? Mbak Eni. Mbak Eni boleh buka WA-nya? Baik, ya. Mbak Eni boleh buka WA-nya? Ya. Oke, saya kirim WA ke Mbak. Bisa di-share screen? Daripada saya yang share screen. Coba Mbak Eni bisa share. Coba share screen ya. Oke. Baik, usahakan ditayangkan, Mas Bagus. Coba tayangkan ya. Sudah ditayangkan, Mbak Eni? Baru proses, Mas Bagus. Oh, baru proses ya? Lama ya? Kami download dulu. Oh, download. Berarti di situ kata internetnya lambat ya berarti ya? Atau Mbak Eni tinggalnya di desa? Sudah, Ki? Iya loh, benar. Jadi saya berbagi aja. Nah, nih, yuk kita share screen ya. Nah, oke teman-teman. Ini teman-teman. Saya ingin berbagi sedikit. Kalau seorang apoteker, dia punya jiwa entrepreneur, kemudian dia berani untuk melangkah. Ini coba lihat. Nih. Saya punya brand. Ini namanya, coba gambar yang satunya, Mbak. Bisa. Itu ada gambar 4. Ada 4 gambar. Ya kan? Ini saya kasih nama mitologi Jampi. Oke, Mbak Hen bisa di... Bisa? Sebentar, Mas Bagus. Nggak apa-apa. Yes. Oke. Oh, tuh. Saya pengen share sedikit nih. Mitologi Jampi. Ada kunyit asam Yakult, ya kan? Coba kalau seorang apoteker ini yang menjelaskan, ya nggak? Menjelaskan tentang kunyit, menjelaskan tentang Yakult, itu kan? Yakult itu probiotik, mengandung 6,8 miliar LKC sirotastrin. Kepada customer Anda jelaskan kenapa dinamakan sebagai LKC sirotastrin, karena strainnya yang menemukan Prof. Sirota. Bahkan yang menjelaskan itu seorang apoteker. Saya ingin membuka mindset Anda. Kalau misalkan nih, di pojok apotek, Anda membuka usaha seperti saya ini.
Saya jual satu gelas ini, mitologi Jampi, ya, kunyit asam Yakult, saya jual 20.000. Modalnya 3.000. Untungnya 17.000. Berapa persen? Anda jual obat di apotek selama ini untungnya berapa persen? Berapa sih? Sekarang kalau di apotek itu keuntungan jualan obat berapa persen sih? Obat HP berapa? 15%. Obat paten tahu 25-30. Ya. 25-30%, ya kan? Anda jual, saya nih sekarang jualan kunyit asam Yakult yang harga pokoknya 3.000, saya jual 20.000. Untungnya berarti berapa? Berapa persen tuh? Untungnya 600%, bayangin. Apakah kita tidak bisa berpraktek di sini? Apakah kita tidak bisa memanfaatkan ilmu apoteker kita di sini? Sangat bisa. Anda bisa bayangkan kepada customer yang minum kunyit asam, kita menjelaskan kunyit asam itu, kita jelaskan kenapa ada Yakultnya. Anda harus, ini hanya kunyit asam loh ya, ini hanya kunyit asam loh, dan saya bisa menjualnya 20.000 loh. Sedangkan mbak-mbak jamu, saya biasa jamu itu di pasar namanya Mbak Endo, jual kunyit asam itu ya 2.500. Tapi seorang apoteker Bagus Setiawan bisa menjual kunyit asam yang ditambahi Yakult jadi 20.000. Harus ada pola pikir lain, teman-teman. Ya. Harus ada pola pikir lain yang membuat kita mampu untuk betul-betul satu berdampak gitu loh. Ya kan? Berdampak gitu. Kadang-kadang saya merasa gini, apoteker tuh wujuduhu ka'adamihi. Adanya nggak ada gitu. Ya kan? Dalam bahasa Arabnya tuh wujuduhu ka'adamihi. Adanya nggak ada. Ya kan? Adanya kita kadang-kadang karena kita ini tidak mempunyai kompetensi yang benar, adanya kita ini hanya gara-gara regulasi. Coba ada di apotek, apotekernya nggak ada. Apoteknya bisa buka nggak sih? Bisa. Ya. Bahkan saya sering ke instalasi farmasi yang di rumah sakit, ya kan? Apotekernya itu sedang makan siang, pelayanan farmasi jalan-jalan aja. Jangan sampai adanya kita itu, ya itu tadi dalam bahasa Arab wujuduhu ka'adamihi. Kita nggak ada gitu. Nah kita harus betul-betul mencoba teman-teman mengeksplor lagi. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang entrepreneur. Memang tidak mudah menjadi seorang pengusaha. Saya katakan tidak mudah, tapi ini hal yang sederhana. Asal kita mau melakukan, ini pasti bisa. Tinggal kita punya kemauan enggak, kita sederhana. Ya kan? Kunyit asam ini kan sederhana sebenarnya. Ya kan? Kunyit asam ini sangat sederhana loh. Tetapi kalau kita mau mengemasnya, ya kan? Saya jualan, Mbak Heni coba tunjukkan yang tempat jualannya Mbak, yang satunya coba ya. Nah, nih. Minum jamunya di tempat seperti ini loh, asik nggak kira-kira? Kalau teman-teman punya produk herbal, bisa nggak dipajang di situ? Bisa. Ya. Desain monokrom, saya tuh jarang banget gitu lihat apotek itu yang artistik gitu. Kemana-mana kepada di teman-teman itu apoteknya ya gitu-gitu aja, atau kadang-kadang malah ramai dengan berbagai macam spanduk, ya kan? Warnanya hijau, orange, kuning. Saya kadang-kadang lihat ini apotek atau jual ayam geprek karena hampir sama.
Ya kan, karena warna hijau, kuning, orange itu dalam ilmu marketing, ya kan, itu adalah warna-warna ayam. Ayam geprek, ayam fried chicken. Coba deh Anda lihat seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu semua warna ayam geprek itu selalu kuning, orange. Kenapa? Itu mengundang lapar. Ya, dalam ilmu marketing warna itu memang mengundang lapar. Nah, kalau apotek Anda kasih warna itu, ya nggak cocok. Ya, terus saja kepada teman-teman gitu. Kita nih apotek, ya apoteker. Nah, kita harus berani apa ya? Harus berani mencoba hal-hal yang baru. Ini sebagai contoh kecil aja, sebagai contoh kecil kepada teman-teman. Ini sebagai contoh kecil kepada teman-teman. Ini hal yang saya lakukan di mitologi Jambi. Jamu sederhana, ya kan? Hal yang sederhana, kemudian kita kemas menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, si apoteker itu kalau ada customer beli jamu di situ sambil menjelaskan, Bu, kunyit ini manfaatnya begini, begini, begini. Nah, ini kan sebenarnya hampir sama dengan pelayanan informasi obat, toh. Kita berpraktek di apotek. Tapi hasilnya lebih gede jualan kunyit asam. 600% loh, teman-teman. Saya hanya memprovokatori teman-teman aja gitu. Berani nggak melangkah gitu. Kita ini menyandang nama di depannya APT gitu kan. Kalau saya aja bangga gitu, walaupun kadang-kadang tadi saya menyimak materi yang pertama, Bu, siapa tadi, saya pusing bener loh. Ya kan, saya pusing bener itu tadi, nyimak materi, iya bener ya, kalau saya berpraktek sebagai apoteker yang bertanggung jawab, itu ngeri banget loh. Ya kan? Beretika, orang tadi disampaikan kalau orangnya sopan, santun, tapi nggak pinter, ya nggak keren. Orangnya pinter, tapi nggak punya etika yang nggak keren, ya kan? Pusing kan jadi apoteker? Nah, makanya saya memutuskan untuk mencoba melangkah ke dalam satu dimensi lain tentang seorang apoteker, yaitu apotekerpreneur. Karena di situ ternyata saya nggak harus ngurus borang-borang, ya kan? Saya nggak pusing bener nyari SKP, ya kan? Bahkan rata-rata teman-teman saya yakin yang ikut hari ini, ya kan, ikut Zoom hari ini, itu hampir 90% niatnya bukan untuk belajar, tapi untuk apa? Tapi untuk cari SKP. Nah, jadi kita mesti bisa apa ya? Menggali lebih lagi tentang apoteker. Apoteker nggak selalu di apotek, teman-teman. Apoteker tidak selalu di instalasi farmasi, teman-teman. Tapi ada dunia yang lebih luas yang membuat apoteker itu lebih keren lagi. Jadi ini salah satu saja yang saya contohkan kepada teman-teman bagaimana saya mengemas diri saya menjadi dari seorang apoteker, kemudian saya kemas menjadi seorang entrepreneur, tetapi hal yang saya lakukan saat menjadi entrepreneur itu tetap saya mengacu saya adalah seorang apoteker. Contoh kecil, jamu, jadi saya ganti menjadi mitologi Jambi gitu kan, menjadi hal-hal yang unik gitu kan. Beda ceritanya kalau saya misalkan di mitologi Jambi itu, nanti teman-teman rasakan sendiri ya, menjadi misalkan pojok jamu, ya kan? Kalau saya kasih nama pojok jamu, dengan saya kasih nama mitologi Jambi gitu kan, itu kira-kira menjual mana, teman-teman yang bisa mengapa ya, menilai sendiri gitu. Kadang-kadang kita ini nggak mau melompat menjadi lebih tinggi lagi, atau kadang-kadang apoteker herbal gitu, atau pojok herbal gitu kan, kesannya itu biasa-biasa saja. Tapi nanti teman-teman yang bisa menilai bagaimana branding itu akan sangat mempengaruhi kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan hari ini tidak membuat sakit hati Anda, tetapi ini bisa membuat atau memacu Anda menjadi seorang apotekerpreneur nantinya. Atau yang mau di apoteknya kita buka mitologi Jambi, boleh. Kita sama-sama nanti buka mitologi Jambi, ya kan?
apoteknya tetap teman-teman pegang. Nanti samping ruangan itu, misalkan saya dikasih ruangan mitologi Jambinya, saya yang pegang. Nanti kita sama-sama bandingkan omsetnya gede mitologi Jambi atau gede apoteker atau apoteknya. Ya, kalau kita mau buka, boleh nih mitologi Jambi buka di apotek masing-masing. Itu aja teman-teman ya, teman-teman sejawat. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Jangan dimasukkan hati, jangan sakit hati dengan ucapan-ucapan saya, tetapi yang saya ingin adalah apoteker ini bisa memberikan sesuatu yang lebih berdampak lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.